Tawuran yang dilakukan sekelompok remaja di Bekasi, Jawa Barat memakan korban jiwa. Satu remaja meninggal dunia akibat luka bacokan di sejumlah bagian tubuhnya. Polisian bergerak cepat meringkus para pelaku yang terlibat dan di lokasi yang berbeda diduga menjadi korban pengeroyokan. Seorang pelajar di Surabaya, Jawa Timur meninggal dunia setelah menjalani perawatan selama 5 hari di rumah sakit akibat luka berat. Rekaman CCTV memperlihatkan dua kelompok remaja berlarian terlibat tawuran di Jalan Underpass Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat tawuran ini, satu orang remaja meninggal dunia akibat luka sabetan senjata tajam di beberapa bagian tubuh. Petugas kepolisian yang menerima laporan segera melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 3 tersangka yang terlibat dalam aksi tawuran maut. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan saat tawuran berlangsung. Tadi kami sudah melakukan penyelidikan dan sudah mengamankan 8 orang. Namun demikian masih dalam pemeriksaan untuk menentukan apa peran masing-masing dari mereka. Dan juga tadi juga sudah diamankan beberapa senjata tajam yang diduga digunakan oleh mereka. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara hingga saat ini, petugas masih memburu satu tersangka berinisial B yang masuk daftar pencarian orang. Seorang pelajar di Surabaya berinisial TJK meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 5 hari di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya akibat luka berat pada Sabtu siang. Korban diduga menjadi korban pengeroyokan yang terjadi di kawasan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya pada Minggu dini hari tanggal 31 Mei 2026. Kakak korban, Hana Novia Kristiani, mengungkapkan bahwa keluarga pertama kali mendapat kabar korban berada di sebuah rumah sakit di kawasan Manukan Tengah pada Minggu dini hari. Saat ditemukan, korban dalam kondisi tidak sadarkan diri. Korban kemudian dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya luka serius di bagian kepala belakang, pendarahan hebat, serta pecah pembuluh darah otak. Pihak keluarga mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi kejadian yang menimpa korban. Namun mereka menduga korban menjadi sasaran pengeroyokan lebih dari 2 orang. Saya sebagai pihak keluarga dan juga kakaknya Thomas menganggap bahwa tidak ada itikat baik dari pihak pelaku. Yang pertama, tidak ada penjelasan dari pihak pelaku, kronologi seperti apa, tidak ada permintaan maaf juga ke saya pelaku kakaknya Thomas. Dan juga sampai dengan hari ini pun di saat Thomas juga sudah berpulang, beberapa pelaku tersebut juga tidak nampak orangnya. Dan saya juga sudah dibantu kan oleh pihak Polrestabes untuk mencari beberapa tersangka ini, dan infonya tadi kan sudah ketangkep, beberapa orang sudah diamankan di Polrestabes. Sementara itu, meski petugas Satreskrim Polrestabes Surabaya telah mengamankan sejumlah terduga pelaku, namun polisi masih belum bisa dikonfirmasi lantaran kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami peran masing-masing terduga pelaku untuk mengungkap secara utuh kronologi peristiwa yang menyebabkan tewasnya korban. Tim Liputan CNN Indonesia.